Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Makfira dengan NPM 2050600003. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul menganalisis Pancasila sebagai paradigma. Sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Acep Tony Hamdani MPD yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman kami. Yang pertama di sini ada Hani Kristina dengan NPM 2050600002. Yang kedua di sini ada Linka Rizky Makfira dengan NPM 2050600003. Dan yang terakhir di sini ada Winda Widya Astuti dengan NPM 20506001. Sebelum masuk materi, di sini kami akan memperlihatkan sebuah video motivasi. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo kita kembangkan negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi?
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan, tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus, tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan, tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan,
Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian, jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak? Dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika 1 bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi, itu yang Anda butuhkan saat ini. Terbukalah, seperti parasut, pikiran hanya dapat bekerja saat terbuka. So, segera hubungi teman Anda dan dapatkan video informasi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video motivasi dari kami. Langsung saja kami akan sampaikan materinya. Pengertian paradigma. Sebelumnya kalian tahu apa itu paradigma? Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara etimologis, tokoh mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan diri sendiri. Yang kedua ada materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini akan dijelaskan oleh Hani Kristina. Untuk Hani Kristina kami persilahkan. Saya Hani Kristina, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Pancasila dalam pembangunan ekonomi, yaitu sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Pengembangan ekonomi ini harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah yaitu mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Widyastuti. Untuk Winda, kami persilahkan. 5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai sesuai dengan nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Macam-macam aktualisasi Pancasila. 1. Aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, meliputi bidang lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. 2. Aktualisasi Pancasila subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggaraan negara, penguasaan negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagai terkandungnya dalam Pancasila. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak,
Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, hanya itu materi presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan atau salah kata, tolong dimaafkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.